Om Swastiastu. Neng Bagus Ceneng Ayu semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapak di sini di Abinek Channel. Neng Bagus Ceneng Ayu. Kali ini Bapak akan menyoroti tentang angka kemiskinan atau jumlah kemiskinan di Bali, di pulau yang kita cintai ini. Neng Bagus Ceneng Ayu. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, itu jumlah atau angka kemiskinan di Bali ini mencapai 193 ribuan jiwa sampai tahun 2023. Neng Bagus nih. Di urutan yang pertama itu disandang oleh Kabupaten Buleleng yang jumlahnya sekitar 39 ribuan jiwa. Kemudian disusul oleh urutan yang kedua yaitu Kabupaten Karangasem dengan jumlah 27 ribuan. Di urutan ketiga, mungkin ini miris dengarnya, Neng Bagus Ayu, itu disandang oleh Kota Denpasar yang jumlahnya selisihnya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Karangasem, yaitu 27 ribuan. Cuman di Kabupaten Karangasem ini komanya aja lebih besar ya dari Kota Denpasar. Nah, Neng Bagus Neng Ayu, memang tren ini menurun ya dibandingkan tahun 2022 atau 2021. Jadi trennya menurun. Neng Bagus Neng Ayu. Tetapi menurut Bapak Neng Bagus Neng Ayu, di balik glamornya pariwisata Bali, angka kemiskinan di Bali ini yang 193 ribuan jiwa ini tergolong tinggi ya, dan cukup memprihatinkan. Ini kalau dihitung sekitar 5% dari penduduk Bali sekarang ya, yang berjumlah 4.300.000 jiwa. Itu Neng Bagus Ayu, menurut Bapak masih cukup memprihatinkan. Nah, Neng Bagus Ayu, sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam mengentaskan kemiskinan ini? Nah, memang dalam mengentaskan kemiskinan ini diperlukan keseriusan dari stakeholder ya, dalam hal ini pemerintah. Neng Bagus Ayu. Nah, menurut Bapak Neng Bagus Ayu, di samping kita harus serius dalam mengentaskan kemiskinan ini, Neng Bagus Ayu, terlebih-lebih Bali sebagai destinasi wisata dunia yang sudah sangat terkenal, tentu saja miris mendengar di Bali ini masih ada orang miskin. Neng Bagus Neng Ayu. Menurut Bapak Neng Bagus Neng Ayu, permasalahan pokok yang dihadapi ya dalam mengentaskan kemiskinan ini, yaitu yang pertama pendataan orang miskin. Jadi di dalam mendata orang miskin ini diperlukan orang-orang yang benar-benar berkompeten, mempunyai rasa kenegarawanan yang tinggi, jujur, dan tidak ada kepentingan. Nah, ini lagi yang sangat penting. Sehingga betul-betul orang miskin itu yang masuk dalam data. Jadi benar-benar
di dalam data itu memang benar-benar orang yang miskin. Jangan sekali-sekali hanya mengkambing hitamkan itu orang miskin ya. Neng bagus. Nah, jikalau datanya sudah benar, neng bagus. Itu seperti yang sudah data BPS keluarkan, itu sekitar 193 ribuan jiwa sampai tahun 2023. Nah, ini baru sekarang yang kita pikirkan adalah anggaran yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan ini. Neng, bagus nih. Menurut Bapak Neng bagusnya, kalau seumpama APBD tidak mencukupi ya untuk mengentaskan kemiskinan ini, harus dicarikan solusi-solusi lain atau Neng bagusnya, atau cara-cara lain dalam hal penggalangan dana untuk mengentaskan kemiskinan ini. Menurut Bapak, di balik glamornya pariwisata Bali, Neng bagusnya, banyak cara yang bisa dilakukan dalam penggalangan dana. Misalnya Neng bagusnya, di Bali ini banyak sekali puluhan ya, ada objek wisata yang terkenal. Itu ada objek wisata berupa pura-pura, objek wisata pantai, objek wisata air terjun, sawah, dan lain sebagainya. Neng bagusnya. Nah, seumpama di Tanah Lot misalnya, sekarang ini itu tiket masuknya 75.000. Itu dinaikkan aja sedikit, dinaikkan lagi 5.000. Menjadi 80.000, Neng bagusnya. Nah, para wisatawan pun tidak akan berkeberatan membayar 80.000 yang bagusnya. Kemudian yang 5.000 ini kumpulkan. Jadi setiap objek wisata dinaikkan 5.000 kali sekian puluh objek wisata, kali sekian ratus bahkan sekian ribu wisatawan yang datang. Neng bagusnya, tentu saja nanti terkumpul dana yang tidak sedikit. Nah, Neng bagusnya. Bapak melihat juga Neng bagusnya Ayu, sekarang lagi tren ini. Banyak sekali Bapak jumpai itu rumah makan babi guling. Ini lagi tren ini dan menjamur ini Neng bagusnya Ayu. Nah, di masing-masing rumah makan itu Neng bagusnya Ayu atau restoran Neng, itu diisikanlah kotak dan kuning. Kemudian di kotak dan kuning itu isi gambar orang miskin, misalnya rumahnya reot, rumahnya bocor, Neng bagusnya Ayu. Orangnya kurus-kurus, belum makan, nah, itu misalnya orang miskin ya. Sehingga orang yang makan di restoran tersebut tergugah hatinya untuk menyisihkan dananya barang 2.000, 5.000 rupiah. Neng bagusnya. Nah, nantinya dana yang terkumpul ini, Neng bagusnya, itu kali hampir ratusan ada rumah makan, kali sekian ratus rumah makan, kali sekian pengunjung yang makan, misalnya ratusan yang makan, itu tentu saja terkumpul uang yang tidak sedikit. Neng bagusnya. Saran Bapak, Neng bagusnya, kalau uangnya sudah terkumpul, kelolalah uang itu benar-benar adanya. Kelolalah uang itu dengan baik. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran. Neng bagusnya. Kalau masih saja ada kebocoran-kebocoran, tentu saja Neng bagusnya. Masalah yang kita hadapi itu
tidak akan selesai-selesai. Nah, Neng bagus Neng. Ini juga merupakan hal Neng bagus Neng, sehingga sampai sekarang pun itu pengentasan kemiskinan ini tidak kunjung selesai. Pemerintah juga Neng bagus Neng Ayu dalam hal ini bisa mengeluarkan itu imbauan ya, surat imbauan kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Bali ini Neng bagus, agar menyisihkan dananya sedikit untuk orang miskin secara sukarela Neng bagus. Tentu saja mereka tidak akan berkeberatan. Tapi seperti saran Bapak, kelolalah uang itu dengan benar. Jangan sampai ada yang bocor. Neng bagus Neng. Bapak juga melihat Neng bagus Neng. Di Bali ini banyak sekali ada karya-karya agung di pura-pura yang sangat meriah. Neng bagus Neng. Nah, kalau misalnya dalam penyelenggaraan yadnya ini Neng bagus Neng. Neng bagus memakai itu utama Neng karya Neng bagus Neng. Saran Bapak Kang Yang Jemadia Neng bagus Neng. Sehingga dana karya agung itu masih ada sisanya. Nah, sisanya inilah disumbangkan sedikit, 5-10%-nya untuk orang miskin. Nah, dalam hal ini Neng bagus Neng Ayu, pemerintah dan desa adat itu harus bersinergi atau bekerja sama dalam mengentaskan kemiskinan ini Neng bagus. Yang sing rage nulungin nyame rage nih. Kone medwe sane mewaste menyame beraya nih. Apang sing sesonggan deh menyame beraya. Nyamane beraya nih makejang sih. Ada nuan miskin nih. Niki perlu dibantu. Neng bagus Neng. Nah, Bapak juga melihat Neng bagus Neng. Itu di pura-pura itu ada kotak dana punya. Nah, seandainya uangnya sudah terkumpul, Neng bagus Neng, sisihkanlah sedikit atau sumbangkan sedikit dana punya itu juga untuk orang miskin. Barang 5-10%-nya Neng bagus Neng. Dengan demikian Neng bagus Neng Ayu, kalau itu berjalan Neng bagus Neng Ayu. Neng bagus Neng Ayu dalam hal melaksanakan yadnya itu berjalan. Mereka memargi. Sedangkan untuk membantu orang miskin, Neng bagus, itu juga berjalan. Semuanya jalan. Jadi, dengan demikian, Neng bagus Neng Ayu sampun ngelaksanakan sane mewaste. Nah, iraga punikiring Indonesia Neng bagus Neng Ayu. Medwe dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Dadosne Neng bagus Neng Ayu yang sampun menyisihkan dananya sedikit, dana lebih dari karya agung itu Neng bagus untuk orang miskin. Itu berarti Neng bagus Neng Ayu sudah melaksanakan sila pertama dan kedua dari Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ngeyaknya Ceneng sampun memargi ke ketuhanan yang Maha Esa. Ceneng menyumbang kan anak miskin. Neke sila kedua sampun memargi kemanusiaan yang adil dan beradab. Wenten anak kari tengajeng Neng, wenten omahnya bocor Neng, wenten anak lapar, kelaparan. Itu kengkenang adil nih, kemanusiaan yang adil, misi beradab nih, kengkenang beradab nih. Nah, coba pindahin, Neng bagus nih. Nah,
Dengan ceneng bagus Neng Ayu sudah melaksanakan swadharma dan ceneng dados pemimpin niki sampun melaksanakan itu otomatis sila ketiga dari Pancasila sudah tercapai. Yang samian sampun ngajeng nih umahan niki sing ada bocor neng bagus nih. Otomatis tercapai sila ketiga Persatuan Indonesia. Neng bagus nih. Nah, yang ceneng bagus ceneng Ayu sebagai pemimpin nih bagus nih. Sampun memusyawarahkan rakyat cenenge samian ngajeng yang miskin bisa dientaskan. Nah, otomatis tercipta sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mendaging perwakilan neng, maka dari itu wakil-wakil rakyat pun neng bagus neng itu, niki harus peduli bagaimana mengentaskan kemiskinan ini neng bagus neng. Harus pekan kini yang sengirage sire lakar ngitungan neng. Nah itu neng bagus. Kalau semuanya sampai sila keempat itu sudah berjalan neng bagus neng. Neng sudah memusyawarahkan sehingga tidak ada orang miskin lagi. Itu secara otomatis sila kelima dari Pancasila pun terwujud, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamwang madu Bali, neng Bali dumon hitungan, neng bagus neng. Jadi keadilan sosial yang kari dan wenten anak. Kari nih ada orang miskin nih. Kena alih adil neng. Keadilan sosial bagi seluruh. Niki slogan Pancasila sebagai dasar negara niki nih mangde betul-betul dieksekusi. Pangtan niki saat make pemanis saja neng bagus neng harus dilaksanakan betul-betul. Nah, amun ke asane neng bagus neng ayu. Nah, Bapak jadi menceritakan ane lain bedek neng bagus neng. Bapak mekarya ring margi neng di jalane sisai neng. Keliling Bali, Bapak dados pemandu wisata neng bagus neng. Bapak cingak makeh niki neng sopir pariwisata, sopir truk niki neng ngantri ngerereh solar. Sopir pariwisata niki neng suwud megai jam 10 petang niki ampun kenten ngerereh solar yang Pertamina ngantri drike sampai menimbulkan kemacetan yang bagus neng. Nah, sampun mirisnya niki neng bagus neng. Sesudah mau dapat giliran ini dan sampai itu di tempat pengisian bensin, tahu-tahu bensinnya habis atau solarnya habis neng bagus. Nah, dos nih supir pariwisata pun iki dan presiden ngebas solar nih kenangan bin mani luas nih sopir truk makeh sekali pun iki. Nah, yang terus menerus kejadian sekali pun iki neng bagus niki sama dengan menghambat proses aktivitas daripada kepariwisataan di Bali. Nah, Bapak nunas kepada stakeholder puniki, tolong cepat ditangani. Neng bagusnya. Niki memang neng bagus neng yang nantinya juga berkaitan dengan tema Bapak puniki kemiskinan neng bagus. Kalau ini dibiarkan terus menerus neng bagus neng
ini akan mengganggu penghasilan masyarakat yang bagus. Dan nantinya juga apa namanya? Juga menyebabkan masyarakat itu miskin dan nanti banyak pengangguran yang bagus. Nah, memang yang neng bagus neng ayo bapun neng bahwa pemerintah ke dilema nih. Kalau dinaikkan misalnya solar peniki neng bagus. Sebagai rakyat mengkengkenang neng kita misalnya pasti akan menerima saja kan gitu. Tapi pemerintah lagi masih dilema. Sebab kalau menaikkan harga BBM itu otomatis harga-harga akan semuanya naik. Sehingga ini nanti menimbulkan efek menurunnya daya beli masyarakat yang selama ini sudah menurun. Ini nantinya juga menimbulkan banyak pengangguran yang bagus banget. Nah, itulah efeknya. Jadi, Bapak minta yang bagusnya itu tidak panjang lebar, tolong selesaikan. Minimal di Bali ini karena aktivitas kepariwisataannya tinggi yang bagusnya itu, minimal Bali ini mendapat prioritas lah yang bagusnya. Sehingga pedalam nah ini. Ngantri supir-supir megadang oleh solar nih, ben mania kaluas semangan sing man solar. Yang kenang neng, nah harmonika rumun neng, abadik, bapak mabaos neng bagus neng ayu. Kelungkung bakas semarupura, kirang langkung bapak nunas sinampura. Bapak sinap antuk para musanti, Om Santi 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 Om.